Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Putra Gozali, Financial Planner dari salah satu perusahaan asuransi swasta di Indonesia. Teman-teman bisa menghubungi saya di nomor di bawah atau dengan mengunjungi Instagram saya di ade.gozali. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, silakan tekan tombol like atau teman-teman dapat meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami gaji hanya numpang lewat? Belum sampai tanggal gajian selanjutnya, gaji sudah habis duluan. Nah, apapun jawaban Anda, video ini bisa jadi referensi dalam mengatur keuangan. Kali ini, Ade akan membagikan informasi mengenai simple budgeting. Seringkali, dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa untuk membelanjakan income kita tanpa perencanaan yang baik. Dan ujung-ujungnya income setiap bulan sudah habis sebelum tanggal gajian selanjutnya. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari kita biasanya sudah menyiapkan catatan mengenai pos-pos pengeluaran. Akan tetapi, apakah hasilnya sudah maksimal? Apakah teman-teman sudah puas dengan kondisi pengelolaan keuangan saat ini? Nah, saya akan berbagi sedikit tentang prinsip budgeting sederhana ala Lee Ka-shing. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa beliau, bisa cari tahu background-nya, dan saya rasa kita pantas untuk mengikuti jejak pengelolaan keuangan beliau. Bapak Lee Ka-shing ini membagi income yang diterima setiap bulan menjadi 5 bagian. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Pos yang pertama adalah pos living expense. Ini adalah pos pengeluaran yang paling penting. Akan tetapi, jangan sampai kita salah perencanaan dan jadi sangat boros untuk biaya hidup. Sebisa mungkin, atur biaya kebutuhan bulanan agar tidak melebihi 30% dari penghasilan. Salah satu hal yang disarankan beliau adalah dengan mementingkan makan daripada jajan kopi atau cemilan lainnya. Dan jika mau lebih hemat, kita bisa memilih untuk memasak sendiri bekal kita. Pos yang kedua adalah pos untuk sosialisasi atau making friends. Kita harus bisa bergaul dan memperluas networking dengan memaksimalkan budget sebesar 20% dari penghasilan. Kita bisa menggunakan budget ini untuk mentraktir seseorang ataupun membelikan hadiah-hadiah kecil di saat hari penting mereka. Beliau juga menyarankan agar kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kelebihan positif dibandingkan kita, seperti lebih sukses, lebih antusias, lebih berpengalaman, lebih dewasa, lebih pintar, dan sebagainya. Pos yang ketiga adalah pos pengembangan diri. Setelah lulus kuliah atau sekolah, bukan berarti kita sudah berhenti belajar. Di sela-sela kesibukan pekerjaan, beliau menyarankan kita untuk rajin membaca buku, mengikuti kursus-kursus soft skill, hingga menghadiri seminar-seminar yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Gunakanlah 15% dari penghasilan kita untuk mengasah diri agar kita terus berkembang. Pos keempat adalah pos liburan. Kita pantas untuk mendapatkan reward berupa liburan. Namun, liburan nggak harus mahal kan? Jadi kita bisa sisihkan 10% penghasilan bulanan kita untuk liburan. Menurut beliau, kualitas liburan jauh lebih penting daripada kuantitas. Artinya, kita nggak perlu sering-sering liburan. Paling nggak kita bisa berlibur minimal 1 tahun sekali, agar bisa rileks dan kembali bekerja dengan penuh semangat. Beliau menyarankan agar destinasinya ke luar negeri. Siapa tahu, ada hal-hal yang menginspirasi dari sana. Pos terakhir adalah pos investasi. Pos ini berisi investasi dan dana darurat. Banyak orang yang baru mulai bekerja, apalagi dengan penghasilan pas-pasan, merasa investasi dan asuransi belum penting untuk dimiliki, terutama asuransi, karena mereka merasa lebih baik budgetnya dialihkan semuanya untuk berinvestasi. Nah, kita jangan sampai salah kaprah ya. Asuransi, khususnya asuransi kesehatan, sangat penting untuk dimiliki. Sementara untuk investasi, bisa dimulai dengan berapapun nominal yang bisa kamu sisihkan ke pos ini. Beliau menyarankan untuk menyisihkan 25% penghasilan setiap bulan untuk pos ini. Dan yang terpenting, mulailah sedini mungkin. Bahkan sejak bulan pertama kamu menerima gaji dari kantor. Saya pribadi membagi pos ini menjadi 2, 10% untuk investasi dan 15% asuransi. Di mana dengan menyisihkan 15% dari penghasilan saya untuk membeli asuransi kesehatan, saya bisa melindungi porsi masing-masing pos ini. Nggak mau kan kalau kita sampai menggunakan tabungan atau dana liburan untuk membiayai pengobatan kita di rumah sakit? Teman-teman,
Karena saya berdomisili di Batam, maka berikut ini akan saya berikan satu contoh untuk pembagian pos keuangan dengan menggunakan contoh UMR Kota Batam saat ini. Silakan disimak ya. Gimana? Masuk akal kan? Lalu, apakah budgeting ini harus 100% sama? Kalau menurut saya pribadi tidak wajib seperti ini. Yang penting konsisten. Jangan ambil dana dari slot-slot yang lain. Contohnya, kalau budget dalam 1 bulan sudah habis untuk living expense, jangan ambil dana dari pos self-development. Saya sendiri sudah melakukan budgeting sejak pertama kali bekerja, jauh sebelum saya mengenal konsep ini. Nah, kira-kira seperti ini budgeting yang saya lakukan. Dengan porsi kelima yaitu investasi sebesar 54% yang saya bagi menjadi 2. Investasi 40% dan 14%-nya adalah asuransi. Gimana? Cukup oke kan teman-teman? Nah, berbicara sedikit mengenai investasi, instrumen investasi kan sangat banyak. Kira-kira investasi apa yang bagus ya? Ada yang bilang reksadana. Beberapa bilang logam mulia bagus. Teman saya aktif main saham. Ada yang main indeks lagi. Terus ada lagi yang main cryptocurrency. Peer-to-peer lending juga ada yang nawarin ikut. Jual beli falas. Sampai ke main properti. Aduh, bingung ya? Nah, saya akan bahas topik ini di lain kesempatan. Akan tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah investasi tidak sama dengan menabung. Tabungan sifatnya adalah jangka pendek dan tujuannya untuk menyimpan uang kita di tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, pengembangan nilai uang di tabungan akan kalah dengan inflasi. Sementara investasi sifatnya jangka panjang dengan tujuan mengembangkan uang kita. Saya ingin teman-teman melihat contoh tabel berikut sebelum masuk ke slide selanjutnya. Apabila teman-teman membeli sesuatu seharga 10 juta pada tahun 2015, maka di tahun 2019 untuk barang yang sama, kalian perlu mengeluarkan dana sebesar 11,3 jutaan. Teman-teman, berikut adalah perbandingan antara deposito dengan investasi salah satu saham perbankan di tanah air. Oh ya teman-teman, semua tabel di video ini diolah menggunakan data dari BPS Indonesia dan website resmi IDX ya. Sekian sharing dari Ade, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa, tetap lakukan protokol pencegahan COVID ya, dengan rajin mencuci tangan, tidak menyentuh muka sembarangan, dan tetap melakukan social distancing. Salam hangat dari Ade, terima kasih atas perhatiannya, stay safe dan stay healthy.